Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insyaallah kembali lagi kita hadir di acara rutin kita setiap hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Bang Andri Masa di acara Bincang Usaha Mandiri. Kita biasa menyebutnya dengan BUM. Sekali lagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, bahwa Bincang Usaha Mandiri diadakan oleh Radio Anas streaming untuk memotivasi Anda semua dan kami khususnya agar senantiasa bersemangat dalam menjalankan bisnis secara mandiri, bisnis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami sapa dulu para pendengar Anas Radio streaming di lokasi Jakarta dan sekitarnya yang kemarin sempat beberapa hari terendam banjir yang melanda ibu kota. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kesabaran, memberikan keteguhan dan semangat kembali untuk memulai hidup secara normal di hari-hari berikutnya insyaallah taala. Kemudian kami juga menyapa para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, di Bandung, di kota-kota besar lainnya, di seluruh Indonesia yang mendengarkan, bahkan di luar negeri dan beberapa negara Asia. Selamat pagi dan salam keselamatan, semua keberkahan untuk antum yang mendengarkan insyaallah taala. Di pagi hari ini acara Bincang Usaha Mandiri kita bersama Bang Andri Marsa di pertemuan ke-42. Tema yang diangkat tidak kalah menariknya dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Jurus-jurus merevolusi bisnis kita. Mari kita sapa Bang Andri Marsa. Assalamualaikum Bang Andri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri Matsa. Insyaallah, alhamdulillah. Biher, semoga antum juga sehat ya. Ya, alhamdulillah di sini sekarang baik-baik saja Bang. Dan warga Jakarta juga alhamdulillah mulai surut banjirnya dan mudah-mudahan mereka bersemangat lagi menjalani hidup sehari-hari Bang. Ya. Tema pertemuan ke-42, jurus-jurus merevolusi bisnis kita. Bang Andri Matsa, langsung saja dimulai kajiannya. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah illazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Anas Radio di seluruh Indonesia, dimanapun kita berada, apa kabarnya? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan di dalam agama kita yang mulia. Dan ini tentu mencontohi terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, di pertemuan BUM Bincang Usaha Mandiri ke-42 seperti biasa di hari Rabu tanggal 23 ya Januari 2013 ini kita akan menambah lagi, share kembali tambahan topik yang berjudul jurus-jurus dalam merevolusi bisnis. Nah, sebenarnya yang diinginkan dalam topik ini adalah kita berbicara tentang beberapa hal ya, dari taktik-taktik merevolusi bisnis yang mungkin terlupakan di materi-materi yang telah lalu. Karena di materi yang telah lalu, kita ingat di materi ke-40 dan 41, kita membahas bahwa melakukan bisnis itu ada dua proses, dua aliran. Yang pertama mengingatkan, ya kan betul ya, yaitu meng-aware, ya. Bagaimana mengingatkan bisnis kita itu secara perlahan ya, kepada orang lain ya, atau dalam istilah open marketing. Dan yang kedua kita menawarkan. Nah,
Nah, atau close marketing. Atau istilah lainnya direct response marketing. Jadi kan kadang-kadang kita lihat banyak strategi-strategi di bisnis itu yang menggunakan kata-kata yang revolusioner, menggunakan kata-kata yang menyentuh pikiran bawah sadar. Nah, itu termasuk sebenarnya jurus-jurus untuk merevolusi sebuah bisnis. Nah, di materi hari ini, Bang Andri Abu Umar ingin menambahkan beberapa hal saja. Mengingatkan kembali, siapa tahu terlupakan, bahwa sebenarnya untuk merevolusi, membuat bisnis kita itu cepat, ya meningkat, cepat citranya bertambah, ya dengan melakukan sebuah revolusioner, dengan membuat sebuah bom, ya boom, sesuai nama kita, yang meledakkan bisnis kita. Ya sebenarnya kita butuh alat bantu. Alat bantu. Nah, alat bantu itu ada beberapa jurus yang bisa kita lakukan. Yang pertama namanya funneling. Nah, ini namanya funneling dalam ilmu bisnis. Karena kunci dari bisnis itu kan sebenarnya adalah bagaimana konsumen ini bisa terkumpul di produk kita. Ya. Jadi bisnis kita ini walaupun dia baru, orang hadir ke bisnis kita, ramai, ya nggak, hadir mendatangi bisnis kita. Nah, ini jurus pertama, dan ini juga terdapat di berbagai buku-buku tentang penjualan bisnis ya, dan juga pemasaran. Ini salah satunya namanya jurus funneling. Jurus funneling ini artinya, seorang pebisnis itu harus punya kemampuan bagaimana mengumpulkan ya enggak, calon konsumen itu dengan cepat di area bisnis dia. Ya. Jadi walaupun kita ini ya enggak, sudah punya bisnis yang bagus, produk yang bagus, tapi kita tidak punya kemampuan ya enggak, kemampuan mengelola calon konsumen ini, bisnis kita sulit untuk revolusi dengan baik. Ya. Akan lama, ya enggak, akan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kita harus membekali dengan jurus yang namanya jurus funneling. Nah, jurus funneling ini jurus mengumpulkan ya sebanyak mungkin calon konsumen. Nah, sebanyak mungkin calon konsumen dia berada di area bisnis kita. Nah, ini kan perlu ya metode funneling ini atau jurus funneling ini. Jadi yang pertama ada beberapa cara. Ya, seperti kita sering lihat ya dari para pebisnis, dan ini juga terdapat di buku-buku pemasaran dan buku-buku bisnis. Cara yang pertama, dan itu yang paling efektif, disebutkan oleh para pakar-pakar bisnis dan para motivator, yaitu publisitas. Ya, publisitas. Publisitas ini tekniknya banyak para pendengar Anas Radio, kaum muslimin. Ya, dimana yang pertama bisa jadi seorang pebisnis itu sering dia melakukan, ya, kalau bahasa kita free presentation. Ya, melakukan presentasi gratis ke semakin banyak kalangan yang merupakan target dari konsumen dia. Nah, jadi coba kumpulkan terlebih dahulu, karena ini cara merevolusi. Nah, cara cepat kita biar produk kita itu ya segera memiliki segmen dari konsumen. Maka kita harus kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya calon konsumen dengan melakukan funneling. Dengan yang pertama publisitas. Coba ya, kita lakukan presentasi gratis atau free seminar. Nah, ya enggak? Atau pemberian kalau bahasa kita melakukan konsultasi gratis atau personal coach, dan itu bisa dilakukan oleh berbagai bisnis. Ya, jadi misalnya usaha kita buka bengkel nih, ya enggak? Nah, ketika kita membuka bengkel di bulan pertama atau minggu pertama, coba kita berikan sebuah presentasi gratis atau personal coach, ya enggak? Orang yang datang, ya, nah dia servis di tempat kita, ya mungkin kita kasih, ya enggak, free dalam beberapa waktu, dan kita kasih, Masya Allah, personal coach. Kita kasih servis, kita kasih layanan, kita kasih pengetahuan, dan kita kasih, Masya Allah, presentasi seputar ya dunia perbengkelan, sehingga orang itu ya begitu berkesan hadir di tempat kita. Nah, ini namanya teori funneling yang dilakukan dengan teknik yang namanya teknik publisitas. Karena semakin publisitas ini ya dilakukan terus-menerus di benak konsumen, itu akan memberikan cantolan kepada mereka. Nah, memberikan cantolan, katrol kepada mereka. Ini namanya metode funneling. Ya, yang pertama dengan ya strategi yang namanya publisitas dan yang semisalnya. Lalu yang berikutnya, ini juga bisa jurus-jurus yang mungkin terlupakan, di mana bila kita kesulitan, para pendengar Anas Radio, kita sebagai pebisnis punya kesulitan, di mana bisnis kita adalah bisnis yang baru muncul, baru 1-2 hari, atau mungkin punya produk yang agak asing di telinga publik atau konsumen.
Maka yang harus kita lakukan adalah jurus yang kedua, yaitu metode cantol atau metode katrol. Ya. Nah, yang lebih dikenal dengan istilah yang co-branding. Nah, jadi co-branding. Sebenarnya ya, kita sebagai pebisnis pemula itu jangan kita berego yang tinggi ya. Tapi tetap kita memiliki sesuatu ya sifat yang rendah hati, di mana sebenarnya dengan kita mengkatrol bisnis kita ini dengan bisnis orang yang sebelumnya sudah sukses, yang sebelumnya sudah matang, yang sebelumnya sudah terkenal, itu bisa kita lakukan untuk merevolusi bisnis kita. Dan ini juga Bang Andri Abu Umar lakukan di apa? Di pertemuan-pertemuan atau di ya bisnis-bisnis yang terdahulu melakukan katrol ya enggak, atau cantolan ini dengan melakukan co-branding. Misalnya kita lihat hari ini kan, ya banyak contoh seperti ketika ya enggak Johnny Andrean membuat usaha Jeko, ya enggak. Dia terlebih dahulu melakukan co-branding dengan dia mengambil sebuah franchise atau dia mengambil sebuah seperti Rob yang dia buka usaha yang sudah awalnya sudah terkenal terlebih dahulu, lalu dia malah co-branding usaha asli milik dia yang namanya Jeko ini. Nah, ini sedikit demi sedikit kan orang kan akhirnya terkatrol dengan bisnis yang lebih terkenal. Coba kita lihat ketika ada usaha yang sudah top, biasanya di sekitarnya muncul usaha-usaha yang serupa. Ya, misalnya ada restoran yang sudah begitu mantap, begitu terkenal, begitu ramai. Biasanya di sebelah-sebelahnya muncul usaha-usaha sejenis, ya enggak? Sehingga ini berdampingan dengan usaha yang sudah terkenal. Nah, ini subhanallah adalah teknik-teknik yang dia bisa mengumpulkan calon-calon konsumen. Yang calon konsumen itu bisa asalnya dari konsumen yang sudah terkenal, produk yang sudah terkenal, dan itu tidak jadi masalah. Dan yang kedua adalah kita mengkatrol ya enggak, nama citra bisnis kita, merevolusi dengan cara mengkatrol atau mencantol dengan produk yang sudah terkenal. Ya, berdampingan dengan mereka. Ya, ini sering banget disebutkan di materi-materi yang telah lalu. Jadi bisa mereknya, bisa juga orangnya. Ya, kira-kira begitu. Baik, ini cara yang kedua, yaitu bagaimana jurus-jurus kita dalam revolusi ya enggak, bisnis. Ya, hal-hal yang mungkin kita lupakan dalam kita mengangkat citra bisnis kita dan bagaimana bisnis kita supaya berkembang. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah jurus dalam revolusi bisnis ini. Banyak yang melupakan yang namanya faktor kali dalam bisnis. Jadi faktor kali yang luar biasa dalam bisnis itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah media, yang kedua adalah networking. Nah, jadi bagaimana penggunaan media ini harus direvolusi dari seorang pebisnis. Janganlah seorang pebisnis itu takut untuk bekerja sama dengan media. Ya. Jadi harus mempunyai tip dan triks. Ya, bagaimana dia menggandeng media-media, baik itu media lokal dan media internasional sesuai sesuai segmen yang dari bisnis yang dia punya. Nah, untuk mengangkat secara cepat, merevolusi, mengkatrol bisnis yang sudah dia miliki. Nah, ini media ini dan networking ini penting sekali. Nah, untuk bagaimana kita mengangkat dan merevolusi bisnis yang sudah kita miliki. Nah, jadi ini sebagai mukadimah bagaimana jurus-jurus kita yang terlupakan untuk kita merevolusi bisnis yang sudah kita miliki, seperti jurus funneling, ya publisitas, lalu katrol dengan berdampingan dengan produk-produk yang sudah terkenal, lalu kita menggunakan faktor-faktor kali seperti media dan networking. Kita bekerja sama, berhubungan dengan media, sehingga ya bisnis yang kita miliki itu, Masya Allah, tercitranya lebih mudah terbentuk dan lebih dikenal publik karena kita berhubungan dan kita melakukan hubungan yang baik dengan media-media yang sudah ada. Begitu kira-kira Kang Angga sebagai awalan. Ya mungkin kita karena ini ada moderator ya, kita bisa lakukan diskusi dan dialog dengan moderator kita. Ya, silakan Kang Angga. Baik, jazakallahu Bang Andri Maca. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami buka forum tanya jawab di kesempatan kali ini. Silakan tanyakan saja pertanyaan yang terlintas di benak antum terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu
jurus-jurus merevolusi bisnis kita, ataupun tema-tema lain yang antum anggap mengganggu dalam atau mengganjal di bisnis yang antum sedang jalankan. Kirimkan pertanyaan antum melalui Yahoo Messenger di alamat An-Nas Radio, atau Facebook di alamat An-Nas Radio atau An-Nas Radio Jakarta, atau juga melalui Twitter dengan alamat An-Nas Radio, dan chatbox di website kami www.annasradio.com. Baik Bang Andri Matsa, ini ada pertanyaan Bang Andri dari hamba Allah di Depok, khususnya di Perumahan Ventura Indah. Bang Andri Matsa, bagaimana merevolusi atau trik dan tips dalam merevolusi bisnis percetakan Bang Andri? Adakah trik dan tipsnya, yaitu yang paling mengganjal adalah belum banyaknya pelanggan di bisnis itu. Silakan Bang Andri. Baik ya, subhanallah. Jadi untuk bisnis yang sifatnya ya ini ya percetakan ya, yang dia segmennya sudah khusus atau memang segmennya sudah terbentuk, karena memang kita tahu kalau di sebuah wilayah mungkin percetakan itu yang menggunakannya adalah orang-orang yang tertentu saja, apalagi seperti di Depok ya, Kang Angga ya. Nah, maka yang ingin Bang Andi lakukan seperti 3 saran saya tadi, 3 jurus tadi. Yang pertama, kita bisa melakukan ya jurus katrol tadi, atau jurus katrol atau jurus mencantol. Nah, yang pertama biasanya coba untuk mengenalkan bisnis percetakan kita ini, kita ikut berbagai kegiatan. Jadi bisa mencantol itu dengan membuat event, melakukan special event. Jadi ada event orang lain, ya enggak? Nah, kita tawarkan. Ya, jadi bisnis percetakan kita ini bisa maju dengan kita mencantol pada event-event orang lain. Apakah itu mencetak apa, misalnya mencetak buku, misalnya ada bedah buku. Coba kita tawarkan kepada beberapa penerbit kan. Jadi ada kalau bahasa kita itu usaha-usaha yang terkait. Jadi kalau percetakan ini kan usaha terkait penerbitan. Nah, coba kita datangi berbagai penerbitan. Kita tawarkan penerbitan itu supaya kita buatkan sebuah event, ya enggak? Atau kita buatkan sebuah bedah buku, ya, atau kita tawarkan sebuah network sehingga ya buku-buku dari mereka ini bisa kita cetak. Jadi kita betul-betul tadi menggunakan jurus-jurus faktor kali berhubungan dengan mereka untuk mengkatrol diri kita. Ya, membuat event atau melakukan hubungan dengan mereka, melakukan networking, rekomendasi. Ya, jadi artinya seperti tadi event, ya enggak, kita menawarkan kepada mereka untuk membuat sebuah event sehingga kita bisa mencetak event yang mereka ingin lakukan. Ini kan perusahaan-perusahaan kan sangat banyak. Bisa kalau cetakan itu berupa seperti spanduk, ya, atau berbagai alat-alat media-media luar ruang seperti billboard, ya enggak, atau pamflet, leaflet, ya enggak, flyer dan yang semisalnya. Insya Allah bisnis-bisnis kita banyak yang bisa kita munculkan prospeknya. Malah yang Bang Andri lihat di Bandung ini, bisnis-bisnis percetakan, memang sepertinya kalau retailnya, ya enggak, kita menunggu orang per orang datang, itu sepi sekali. Tetapi Masya Allah, mereka yang sepertinya kelihatan sepi, mereka ini tetap hidup. Ya enggak, Kang Angga Abu Zur'ah. Kenapa? Karena mereka ternyata sistemnya itu, bisnis percetakan ini orderan. Network perusahaan jadi sebab hubungan networking tadi ya, merevolusi bisnis dengan melakukan networking. Akhirnya semua kegiatan PT Telkom, baik berupa seminar, baik berupa mencetak pamflet-pamflet, baik mencetak buku-buku dan yang semisalnya dari infrastruktur ya publisitas PT Telkom itu dibuat oleh mereka. Jadi mungkin orderan sehari-hari dari pihak publik atau luar itu mungkin sedikit, tapi ternyata orderan dari networking ini sungguh luar biasa. Akhirnya kalau bahasa kita, ini mencukupi dengan mereka melakukan networking seperti ini, bisnis karena punya branding dengan sebuah perusahaan atau nama tertentu, insya Allah ya bisnis percetakan ini tetap hidup. Ya, barakallahu fikum. Dan yang kedua misalnya contoh ya, selain kepada perusahaan, kita juga bisa tawarkan kepada orang per orang ya. Orang per orang, misalnya orang per orang itu penulis buku, ya enggak? Siapa tahu penulis buku mau dicetak. Coba lihat. Ini karena Bang Andri Abu Umar juga punya pengalaman, karena di rumah
Ya, saya di Bandung sini dikelilingi oleh beberapa penulis ya. Saya punya ibu juga di rumah ini adalah seorang penulis buku sejarah. Ya kan, luar biasa. Ada sebuah percetakan yang memang bernetwork dengan beliau, yang memang khusus spesialis. Beliau ini usaha percetakan yang membidangi segmennya adalah penulis-penulis buku. Jadi pintarnya bisnis percetakan si bapak ini, kalau di Bandung namanya di Jalan Sriwijaya. Bapak ini, Pak Amin namanya. Beliau ini punya hubungan-hubungan yang luar biasa. Beliau mengkatrol dirinya dengan memberikan penawaran kepada para penulis-penulis buku. Ya. Nah, ternyata penulis-penulis buku ini kan setiap bulan mereka aktif sekali, produktif dalam menulis. Nah, luar biasa. Karena hubungan yang baik, ya enggak, networking yang luar biasa, akhirnya setiap penulis buku ini ingin mencetak buku, ya selalu ke percetakannya Pak Amin tersebut. Dan akhirnya Pak Amin itu, walaupun dia tidak menerima order dari publik, ya order dari banyak konsumen di luar sana, dia sendiri sudah tersibukkan setiap bulannya, sudah tersibukkan setiap minggunya dengan mengurusi percetakan buku-buku dari para network beliau ini, yaitu para penulis-penulis buku, ya enggak, yang ada di kota ini. Kira-kira begitu Kang Angga. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah, jazakallahu khairan Bang Andri Matsa. Cukup jelas jawabannya dan memberikan suasana baru dalam bisnis percetakan kita. Baik Bang Andri, ada pertanyaan lagi dari hamba Allah di Jakarta. Tentang merevolusi sistem perusahaan yang sudah mulai berkembang. Perusahaan kami sekarang sedang berkembang pesat dalam bidang usaha fabrikasi engineering. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana merevolusi sistem kerja para pekerja yang kadang masih terpaku sistem-sistem lama. Padahal sistem manajemen yang baru sudah diterapkan, tapi tetap saja yang lama sistemnya masih digunakan. Cara kiat-kiatnya, silakan Bang Andri Matsa. Baik. Ya, jadi dari hamba Allah ya, semoga hamba Allah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita ingin merevolusi sebuah sistem perusahaan, karena sistem perusahaan ini kan banyak sistemnya ya. Ya, kita sudah belajar ya ketika kita mempelajari materi manajemen yang bisnis di pertemuan-pertemuan yang lalu. Manajemen ini kan ada 4. Yang pertama produksinya. Nah, sistem produksinya. Lalu yang kedua sistem keuangannya. Lalu yang ketiga sistem sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia. Jadi sistem di SDM-nya. Ya. Dan yang ketiga di sistem pemasarannya. Nah, jadi 4 ini. Jadi artinya, ya kalau kita ingin merevolusi dari 4 sistem ini, memang seorang owner atau seorang direktur, seorang pemimpin perusahaan, nah, di mana pemimpin perusahaan itu dia adalah seorang pebisnis, ya seperti kita yang memiliki bisnis, memang kita harus paham ya. Ya, jadi artinya kita yang paham pabrik dan bisnis di mana kita jalani, karena kita menguasai bisnis kita. Nah, jadi karena kita menguasai bisnis kita, ya kita merevolusi sistem ini, kita sesuaikan dengan apa yang kita kuasai, yang kita ketahui dari bisnis kita. Jadi tidak boleh sembarangan. Apakah kita harus melakukannya secara keseluruhan, keempat-empatnya sekaligus, atau satu persatu terlebih dahulu? Karena kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang ingin melakukan, ya. Jadi dalam bahasa bisnis itu ada yang namanya extreme terapi, ada namanya shock terapi, ada namanya soft terapi. Ya. Jadi walaupun kita merevolusi sistem bisnis, tapi cara meletakkan sistem bisnis pada tim kita ini, pada pekerja kita ini ada etika-etika. Ya enggak? Karena kalau misalnya kita melakukannya dengan cara kejut, ya enggak? Nah, itu yang disebut dengan extreme terapi, mungkin mereka akan shock. Ya. Akan shock, ya, karena mereka butuh adaptasi. Yang tadinya mungkin sudah berjalan dengan lancar, ya enggak, tiba-tiba dirubah tanpa ada pemberitahuan. Nah, ya enggak, ini kan yang namanya extreme terapi ini, ya mungkin dalam pandangan si owner bisa merubah secara lebih baik, tiba-tiba dalam kenyataannya ternyata yang tadinya semangat jadi hilang semangatnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebab ada kadang-kadang cara kita merubah sistem perusahaan itu, sistem kinerja para pekerja itu butuh soft terapi. Soft terapi itu, nah beberapa tipsnya. Jadi yang kita ubah itu sebenarnya bukan sistemnya secara keseluruhan, tapi kondisi-kondisi yang ada pada sistem tersebut. Nah, begitu tips dari Bang Andri. Misalnya kondisi psikologis. Jadi bisa jadi hamba Allah di Jakarta dan siapapun yang ingin merevolusi sistem yang ada di bisnisnya. Jadi mungkin sistemnya masih sama kita punya. Ya, kayak Bang Andri juga ketika memiliki bisnis, sistemnya masih sama, tidak jadi masalah. Tapi bagaimana kondisi psikologis dari pekerja kita itu yang kita
yang kita terapi sedikit demi sedikit. Karena bisa jadi mereka ini dengan sistemnya itu sudah suka, ya enggak? Dengan sistem penggajiannya sudah suka, dengan sistem scheduling waktunya sudah suka. Tetapi psikologisnya sesuatu yang di luar teknis ya. Bisa jadi karena, Masya Allah, karena terjadi kebosanan pada kehidupan mereka. Mungkin ada faktor-faktor persahabatan yang butuh kita rolling. Jadi sistemnya kita sama, orangnya kita rolling. Makanya banyak perusahaan sistemnya masih sama, tetapi orangnya dirubah. Kan begitu kan? Pintarnya para owner itu kadang-kadang, coba kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, ya enggak? Kadang-kadang ownernya itu dipindahkan. Karyawannya dipindahkan. Mungkin dia sudah 5 tahun di logistik, dia bosan. Kita tukar, kita pindahkan dia ke bagian keuangan. Itu bisa ya. Ini namanya merubah mereka secara soft therapy. Jangan langsung radikal. Yang namanya revolusi itu banyak tekniknya. Ya, mungkin kita pindahkan. Dan ini kan terjadi di berbagai, di Pemda juga. Mungkin tadinya dia di kepala bagian sosial kan. Mungkin kita pindahkan dari misalnya humas dan animasi di Pemda Jawa Barat. Seperti itu. Ini pintar-pintarnya seorang owner, seorang pemimpin perusahaan. Jadi ada cara yang namanya soft therapy. Soft therapy itu dengan melakukan perubahan pada sifat dan kondisi psikologisnya. Ya, kira-kira begitu. Ya enggak? Baik. Nah, ada lalu yang berikutnya shock therapy. Nah, shock therapy itu artinya kita melakukan perubahan fungsi. Ya, perubahan fungsi. Jadi yang biasanya pekerjaan dia, ya Masya Allah, pekerjaan dia apa? Nah, kita alih fungsikan. Mungkin bukan kondisinya yang kita rubah, tapi betul-betul ya enggak, pekerjaannya kita ganti. Ya Masya Allah. Atau kita naikkan posisinya, atau kita turunkan posisinya yang sesuai dengan bisnis yang kita miliki. Kira-kira begitu. Jadi, nah, yang namanya merevolusi sistem kinerja pekerja ini, nah, harus dilakukan dengan 3 tahap ya. Dengan soft therapy. Soft therapy itu artinya kita sesuaikan, kita rubah itu sesuai kondisi psikologisnya saja. Lalu yang kedua shock therapy. Shock therapy itu fungsi, ya enggak? Nah, fungsinya kita rubah. Ya. Dan yang ketiga extreme therapy. Extreme therapy itu artinya kita rubah betul-betul sistemnya secara keseluruhan. Ya. Jadi mungkin kita ganti bisnis kita. Ya, bisnis kita kan Masya Allah, kadang-kadang kita lihat banyak para pengusaha itu dia punya bisnis yang berbeda-beda. Ya, misalnya kita lihat contoh ya, pebisnis besar. Misalnya kita sebut siapa maunya apa, Hairul Tanjung. Dia kan punya bisnis banyak, ada bisnis media, ada bisnis keuangan, ada bisnis retail. Nah, banyak yang cerita ternyata karyawan, direktur atau manajer dia di bidang retail itu tadinya adalah manajer di usaha media dia. Ya enggak? Tadinya itu adalah sales eksekutif di bidang di media dia, di suatu usaha dia pindahkan. Nah, ini namanya extreme therapy. Luar biasa, ya enggak? Dan memang akibatnya banyak sekali efeknya. Dan bisa efeknya itu ya Masya Allah kadang-kadang membuat kesal dari karyawan tersebut. Karyawan itu pernah berkonsultasi dan Bang Andri Abu Umar, Masya Allah Bang Andri saya dipindahkan oleh Hairul Tanjung dari bisnis media dia kepada bisnis 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 retail dia. Ya enggak, dia pindahkan jadi manajer sales di saya sebutkan aja Bandung Supermall di Kota Bandung. Nah, ini salah satunya. Tapi ternyata lama-lama Masya Allah, ternyata perubahan yang seperti ini ternyata memberi pengaruh kepada pekerja tersebut. Dan akhirnya pekerja tersebut yang tadinya kaku, mungkin tadinya jenuh, akhirnya di tempat yang baru, ya dengan sistem yang lebih mantap, dia lebih beradaptasi di tempat yang baru dan sistem yang baru tersebut. Jadi banyak tekniknya, tidak harus kita rubah bisnisnya atau tidak harus kita rubah sistemnya. Begitu kira-kira Kang Angga, dikembalikan. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Semoga hamba Allah di Jakarta puas dengan jawaban Bang Andri Matsa. Pertanyaan ketiga nih Bang Andri dari Al-Akh Adi di Makassar. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menggunakan sosial media untuk merevolusi bisnis kita? Silakan, Bang Andri. Iya, insyaallah. Ya, Al-Akh Adi ya di Makassar. Ini sahabat kita, Masya Allah. Jadi cara kita menggunakan sosial media ini, karena sosial media ini sebenarnya dalam bisnis, dalam ilmu bisnis, dia termasuk alat komunikasi publik. Ya, alat komunikasi publik. Beda dengan media-media di luar sana, ya enggak, media-media yang bisa kita pilih, ya, segmentasi dan targetnya. Nah, maka untuk media-media sosial,
yang apalagi misalnya media sosial ini yang sifatnya ya publik, apakah di dunia maya seperti internet, maka kita harus sesuaikan ini. Jadi kita harus pilih. Ya kalau misalnya contoh kita ingin menggunakan media sosial seperti internet, ya apakah kita ingin iklan di website seseorang atau di blog seseorang atau di Masya Allah mengiklankan seseorang, maka kita harus mengetahui dulu. Jadi tips dari Bang Andri yang pertama, ya ilmu dalam marketing itu yang pertama kita harus tahu dulu adalah media knowledge. Jadi kita harus tahu kita berpasangan atau bermitra dengan media siapa. Kadang-kadang ada media ini seperti nampaknya keren, ternyata dia punya ideologi di belakangnya, kan? Subhanallah, ya. Karena sebuah pemilik media itu tentu, walaupun namanya sosial, ya nggak, media sosial, tapi ternyata dia punya ideologi, kan? Ya punya sesuatu. Dan bisa jadi itu tidak pas dengan target dan targeting dari segmented dari bisnis kita. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah kita lihat siapa saja yang mengiklan di bisnis tersebut, di media tersebut. So kalau Masya Allah di media tersebut, ya iklannya sudah tercampur adukkan, ya enggak, tidak ada eksklusivitas, ya artinya Subhanallah, kadang-kadang orang menjual dari A sampai Z. Nah mungkin kalau bisnis yang kita punya ini sudah segmented, itu nanti akan berubah warnanya, citranya akan tergantikan. Karena biasanya bisnis yang sudah segmented, dia akan memilih ya enggak, media-media yang juga sudah segmented. Kan begitu? Ya Masya Allah. Makanya kita lihat, tidak semua perusahaan besar itu mengiklankan di media publik. Ya, seperti contoh saja kalau sebuah perusahaan besar ingin cari karyawan. Kan tidak semua perusahaan besar kita lihat, mereka mengiklan, ya enggak, lowongan kerja itu di Kompas. Atau lowongan kerja itu di mana? Di media Indonesia atau koran-koran besar. Tetapi ada yang mereka sifatnya langsung sesuai targetnya. Misalnya Astra, kita lihat. Tidak terlalu sering Astra ini mengiklankan, kan? Dia menggunakan media sosial. Tetapi dia langsung sesuai targetnya. Ketika dia ingin mencari sumber daya manusia yang berkualitas, dia langsung datangi. Ya enggak? Medianya, yaitu alat. Ya enggak? Penghasil sumber daya manusia. Dia datangi Universitas Indonesia. Dia datangi Institut Teknologi Bandung. Atau dia datangi Institut Teknologi Surabaya. Ya enggak? Dia minta misalnya, kan? Dia melakukan hubungan. Nah, tadi yang Bang Andri bilang tadi. Jadi setiap pebisnis dalam merevolusi bisnis, dia harus pintar dalam mengkatrol bisnis yang dia miliki. Ya, mengkatrol bisnis yang dia miliki. Kadang-kadang dia butuh perhubungan khusus. Tidak harus dia menggunakan media sosial. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau ingin menggunakan media sosial, jangan lupa tipsnya tadi kita harus ketahui, ya enggak, media yang kita ingin iklankan ini, ya enggak, yang kita ingin bermitra dengannya, dan kita tahu siapa yang ada di belakangnya, dan apa saja ya kriteria-kriteria, karakter-karakter orang-orang yang bermitra dengan sosial media tersebut. Begitu jawabannya. Ya, Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Semoga Al-Akh Adi di Makassar puas dengan jawaban Bang Andri Matsa. Pertanyaan keempat dari Al-Akh Zain Selayar di Sulawesi. Bismillah, Anda sudah 2 tahun ngontrak kios untuk jual herbal dan parfum. Ukuran kios itu 3 kali 6 meter. Rencana kontrak toko yang lebih luas Bang Andri. Gimana menurut Bang Andri? Sedikit tambahan, karyawan terbatas sehingga tidak bisa maksimal lagi di kios yang pertama. Sehingga harus buka toko baru lagi. Silakan Bang. Oh iya, insyaallah. Baik ya, Ahsin di Selayar, Sulawesi Selatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan kita semua. Jadi ini kalau dilihat dari pertanyaan, berarti beliau ingin mengontrak toko baru itu ya, hubungannya lebih dekat ke karyawan ya kalau dari segi pertanyaan. Padahal, nah kita dalam menjadi seorang pebisnis ini, Ahsin, ya saudaraku, kita harus pertimbangkan banyak hal ketika ingin mengontrak toko yang lebih luas. Ya, subhanallah. Karena sebenarnya, ya jangan hanya masalah terbatasnya karyawan saja, sehingga karena sudah sempit, ya. Karena kan sebenarnya karyawan ini bisa kita atur ya, bisa kita atur sehingga, masya Allah, dengan toko yang sempit ini seadanya ini kita tetap ya nggak, sirkulasi bisnis kita ini lancar. Jadi tips yang harus dilakukan, pertama kali kalau kita ingin mengontrak toko yang lebih luas, yang harus kita pertimbangkan itu yang pertama adalah tadi kan, konsumen terlebih dahulu. Karena inti bisnis kita ini, ya kita ingin mencari profit dan benefit yang itu targetnya adalah konsumen. Ya,
Kalau memang konsumen selama ini yang sudah 2 tahun, memang mereka yang mengkritisi, ya nggak, mereka yang protes, ya nggak, mereka yang merasa tidak nyaman dengan kios yang sempit. Nah, ini bisa diterima dalam ilmu marketing ya. Dan memang berarti ya sudah saatnya, ya karena para pelanggan-pelanggan kita ya karena mereka tidak suka kan, atau mereka merasa tidak nyaman dengan mengkritik toko kita yang sempit, ya berarti memang kita harus cari tempat yang lebih luas. Ya. Tapi subhanallah, kalau memang ternyata mereka sudah suka, ya kalau kita ingin mengontrak toko yang lebih luas, ya pertimbangan berikutnya kan pertimbangan keuangan. Ya kalau cukup, kalau keuangannya banyak, ya masya Allah. Ya silakan saja ya, mau ngontrak toko lebih luas, mau bikin cabang lebih banyak, wah itu terserah ahden kalau keuangannya mencukupi dan kemampuannya luar biasa. Apalagi karyawannya, ya punya keahlian-keahlian yang luar biasa. Tetapi kalau misalnya hubungannya barakallahu fikum, tokonya sempit, ya enggak, dan karyawannya banyak misalnya, atau bagaimana begitu, ya kita bisa atur dengan melakukan shift karyawan, ya, mengatur shift, ya kapan karyawan harus shift pagi, kapan karyawan harus shift siang, dan itu dilakukan. Ya Bang Andri sendiri hari ini kan memiliki bisnis fotokopi, ya enggak, di Bandung, ya walaupun tokonya sempit, ya toko fotokopinya sempit, tetapi karena saya memiliki sekian karyawan, ya saya atur saja. Jangan bertumpuk semuanya jaga dari pagi sampai malam, kira-kira begitu kan. Ada yang jaga pagi, ada yang jaga siang. Dan itu tidak harus kita mengontrak toko yang lebih luas. Jadi kita betul-betul, kita efisiensi. Dari toko yang kita punya, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya karyawan yang terbatas yang kita punya tersebut. Begitu kira-kira. Barakallahu fiikum. Seperti kalau misalnya jawabannya ternyata memang butuh, ya Masya Allah kondisi sudah mendesak, maka subhanallah sepertinya butuh kontrak toko yang lebih luas. Jadi tidak jadi masalah, ya dipersilakan. Ya kan enggak? Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Pertanyaan lagi nih Bang. Pertanyaan yang bertubi-tubi datang. Abdullah dari Jakarta, Bang Andri. Kata kaitannya dengan revolusi dalam bisnis atau manajemen, kadangkala ada seorang pekerja dimutasi ke daerah terpencil yang mana jauh dari keluarga dan tempatnya kering, seperti di ujung kota timur Indonesia. Karena satu kebijakan tertentu. Tadi Bang Andri bilang revolusi tidak harus radikal. Tapi bagaimana ini Bang kalau ternyata revolusi ini membuat kita mangkel sebagai yang kena dampak revolusi tersebut atau dongkol dengan penerapan itu? Mohon sarannya Bang Andri. Wah, barakallahu fiikum ya. Alhamdulillah di Jakarta. Masya Allah. Ya, memang setiap aktivitas di dunia bisnis maupun di dunia kerja itu beresiko ya. Ya kan kita hidup juga sudah punya resiko ya. Resikonya yaitu kematian, ya enggak? Sama. Nah, memang salah satu resiko kita bekerja, ya enggak? Arti yang Bang Andri maksud di sini adalah bekerja di tempat orang lain. Nah, ini salah satu resiko yang namanya kita bekerja di tempat orang lain, ya. Yang namanya kita bekerja di tempat orang lain, apalagi tempat orang lain itu yang memiliki cabang di berbagai negeri, ya enggak? Baik itu apakah perusahaan yang namanya negeri, ataukah perusahaan itu namanya swasta, ya enggak? Ataukah dia berupa pemerintah, ya enggak? Dia seseorang kerja di dinas perikanan, ya. Tiba-tiba dipindahkan ke dinas perikanan dan kelautan cabang Sulawesi Utara, ya enggak? Padahal dia orang Jakarta misalnya, tiba-tiba dipindahkan lagi ke cabang Sumatera Utara. Ya ini memang risiko. Ya, artinya sebenarnya hal-hal seperti ini sebelum kita memasuki dunia tersebut, kita harus sudah memahaminya. Jadi kita jangan terkejut para pendengar Anas Radio. Ya, maka kalau kita ingin jadi seorang PNS, ya kita kan harus tahu resiko PNS. Ya, kita harus tahu resiko penggajian seorang PNS. Kita harus tahu resiko waktu kerja seorang PNS. Kita harus tahu resiko penempatan kerja seorang PNS. Ya wajar lah. Ya. Jadi di mana-mana itu ada keuntungan dan ada kekurangan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya Masya Allah. Nah, kan begitu kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, Bang Andri, setelah kami memahami resiko, apa yang harus kami lakukan? Nah, kalau kita ingin meminimalisasi resiko tersebut, yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi. Nah, ini berkomunikasi. Kita melakukan lobby-lobby. Ya enggak? Melakukan negosiasi. Ya. Kalau kita sudah melakukan akad misalnya, melakukan sebuah akad perjanjian, ya enggak? Kita kan bisa melakukan renegosiasi. Ya, hari ini kan dengan komunikasi sesuatu itu bisa berubah. Ya. Orang bersatu bisa bercerai, orang bercerai bisa bersatu dengan komunikasi. Ya enggak? Ini makna yang luas ya. Ya. Bukan sekedar Masya Allah, kalau bahasa kasar kita suami istri bercerai, bukan, ya enggak? Tapi dalam arti yang luas.
komunikasi ini luar biasa. Ya, jadi artinya, nah kalau misalnya kita sudah melakukan akad atau kita sudah sudah tercemplung di dunia tersebut dan saya dimutasikan, coba lakukan negosiasi, lakukan komunikasi. Pak, ya enggak? Gimana Pak kalau seandainya saya dimutasi? Ya, subhanallah, lobby kan? Di lobby direkturnya itu, manajernya itu. Ya enggak? Di lobby ownernya. Pak, kalau bisa saya dimutasi, ya jangan jauh-jauh amat Pak. Ya di sinilah, boleh nggak kira-kira ada pilihan begini-begini? Ya karena kan, ya kita tahu tadi, ya kalau seandainya kita memasuki sebuah tempat, nah, pasti kita punya resikonya. Dan ini terjadi bukan hanya Al Abdullah di Jakarta, ya di semua orang yang memasuki area-area seperti ini. Ya, nah terbayang kalau kita kita kerja di bisnis-bisnis seperti bisnis pelayaran atau bisnis pertambangan minyak, mungkin kita diletakkan di tengah-tengah Laut Cina Selatan, ya enggak? Mungkin 3 bulan kemudian kita dipindahkan ke tengah-tengah, ya enggak, Samudra Hindia. Ya bagaimana kita mau protes, memang tempatnya seperti itu. Ya. Mungkin kita pengen di tempat yang enak, di tengah kota, ya Allah masjidnya, ya subhanallah. Ya kalau mau seperti itu ya jangan kerja di tambang minyak, jangan kerja di offshore. Ya kan tidak akan ketemu yang seperti itu di tengah Laut Cina Selatan, kan kira-kira begitu. Di tengah-tengah Samudra Hindia, di tengah-tengah Samudra Hindia. Begitu juga yang kerja di pelayaran. Ya wajar. Yang namanya orang kerja di pelayaran ya kemana-mana dia pindah-pindah. Ya kadang-kadang dia ikut berlayar kemana ke India, kadang-kadang pindah lagi berlayar ke Taiwan, ke Jepang. Ya Masya Allah, begitulah saudaraku, Alhamdulillah, dan siapapun. Nah, ingat, sebelum kita memasuki sesuatu yang ingin berbisnis, kita harus tahu resiko bisnis. Yang ingin bekerja, menjadi PNS, bekerja di tempat orang, kita pun harus mengetahui resikonya. Sehingga, nah, jangan ketika kita sudah berada di sana, kita menyesal. Wah, saya tidak suka dengan cara seperti ini. Masya Allah, mintain lagi ceritanya. Nah, tadi ya, lalu kalau seandainya ya, tadi revolusi ini membuat kita mengkel, ya, mungkin membuat kita kesal, ya, ternyata resikonya sudah kita ketahui dan memang harus kita hadapi. Nah, memang yang ada caranya bukan menghilangkan, tapi bagaimana meminimalisir ya, rasa kesal dan gelisah yang kita miliki. Memang kita harus siap ya menghadapinya secara terbuka. Ya, memang mindset kita yang harus dirubah. Jadi bagaimana kita berada di tengah Laut Cina Selatan tadi, ya, atau di ujung timur Indonesia tadi, ya kita senangi. Makanya subhanallah, karena kata para pengusaha, sebelum ya, kita masuk ke area dunia kerja kita, coba kita cintai bidang pekerjaan kita tersebut. Ya, kita sukai pekerjaan kita tersebut. Kalau kita sukai, kita diletakkan dimanapun itu kita suka. Ya, kalau kita memang sudah cinta, ya dunia pertambangan, kita diletakkan di tengah-tengah Samudra Pasifik, kita cinta. Sama, ya nggak? Ya kita apalagi kita beragama, ketika kita sudah cinta dengan namanya ilmu, kita menuntut ilmu, kita pergi menuntut ilmu ke Mekah, kita pergi menuntut ilmu ke Mesir, sama saja. Karena kita sudah cinta dengan ilmu kita sudah cinta dengan ilmu tersebut. Begitulah kira-kira. Jadi memang harus pakai cinta, saudaraku. Nah, makanya akhirnya rasa kesal itu sedikit demi sedikit bisa kita minimalisir. Nah, ini saran Bang Andri. Jadi tipsnya bagaimana kita membangun rasa cinta ini sedikit demi sedikit di dunia pekerjaan kita, ya enggak, baik kepada tempatnya, baik kepada bidang pekerjaannya, dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya gimana lagi, ya enggak. Kalau betul-betul tidak suka, ya Masya Allah, silakan minta berhenti, minta out atau minta keluar dari pekerjaan tersebut dan kita cari pekerjaan yang lain. Insya Allah rezeki Allah masih banyak di bumi ini. Barakallahu fikum. Itu kira-kira Kang Angga. Allahu a'lam. Barakallahu fiik, mohon terima kasih jazakallahu. Semoga Abdullah di Jakarta sedikit mereda kedongkolan dan kejengkelan beliau karena dipindahkan di timur Jakarta. Di timur Indonesia maksudnya Bang Andri. Bang Andri, kalau bicara revolusi yang tips-tips revolusi yang Bang Andri kasih tadi, kesannya tidak ada peran serta tim atau tim inti di perusahaan kita Bang Andri. Nah, perlukah Bang Andri, kalau gambaran saya, perlukah kita berkonsultasi dengan tim inti kita? Karena kalaupun kita berkonsultasi dengan mereka, ada kemungkinan tidak ada itu revolusi. Bagaimana Bang Andri? Betul. Baik ya. Jadi kita berkomunikasi ya, ketika kita terjadi seperti ini ya, di dalam tim itu, maka banyak cara-cara yang harus kita perhatikan ya. Karena Bang Andri Abu Umar sendiri sebelum saya jadi pebisnis, saya juga sempat magang-magang di berbagai, ya sebelum saya jadi konsultan, saya magang dulu di beberapa konsultan, baik di Bandung dan Jakarta.
Nah, sebelum saya jadi IO juga, saya jadi trainer, dan saya juga magang di berbagai lembaga-lembaga pelatihan kan, mengikuti berbagai-bagai, dan saya merasakan apa yang Kang Angga tadi tanyakan. Ya, yang namanya kita bertim itu kan tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang tidak sevisi dengan kita, ya enggak? Dan ada yang sikapnya tidak sama dengan kita. Yang satu disiplin, yang satu tidak disiplin, ya enggak? Yang satu telat datang, yang satu rajin datang. Ya, hal yang lumrah itu. Ya, subhanallah. Apalagi yang terkait dengan hal-hal yang di luar itu, seperti ideologi, ya enggak? Mungkin Masya Allah dia ini orang yang ya kurang menghargai sesuatu, ya enggak? Mungkin ya ya kalau bahasa kita mungkin ilmu agama agak kurang, itu mempengaruhi juga sebenarnya bagaimana seseorang itu beraktivitas ketika dia bekerja bersama. Nah, maka yang imbangan dilakukan ya ketika melakukan seperti itu kita berkomunikasi dengan atasan kita. Karena kan kalau di tim itu yang berkuasa adalah si ya pemimpin ya. Nah, jadi berkomunikasi dengan pemimpin. Jadi kita menegosiasi, tetap komunikasi adalah kata kuncinya. Mungkin kita melakukan rescheduling pada bidang-bidang kerja kita. Ya, mungkin orang yang kurang disiplin ini, yang kurang bagus dalam bekerja ini dikasih pekerjaan-pekerjaan yang secukupnya aja, yang sesuai dengan ya ketidakdisiplinan dia ini. Nah, ini bisa kita atur kan? Dan ini pernah Bang dilakukan di masa lalu. Dan orang-orang yang rajin ya kita Masya Allah, kita beri pekerjaannya kan, yang sesuai dengan sifat dia. Dan tentunya penghargaannya kita berikan berbeda antara orang yang rajin dan orang yang tidak rajin, kira-kira begitu. Ya kan? Dan lalu yang berikutnya yang kedua, seorang pemimpin itu harus tetap memberikan terapi khusus kepada timnya. Ya. Karena butuh ya kondisi-kondisi kadang-kadang mereka yang tidak disiplin itu butuh dimotivasi, ya enggak, secara perlahan, ya enggak. Mungkin diberikan sebuah training yang khusus atau diberikan sebuah outbound yang khusus, buatkan game-game atau aturan-aturan baru, reward dan punishment. Jadi banyak teknik-teknik untuk membangkitkan motivasi karyawan dalam bekerja, dan bukan hanya bekerja untuk dirinya, juga bekerja ketika bersama-sama dengan orang lain di perusahaan dia. Begitu kira-kira Kang Angga, barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi intinya kalau dari jawaban Bang Andri Masa ini, intinya semua karyawan yang ada dalam tim inti kita itu suruh dengerin bincang usaha mandiri aja Bang Andri ya. Baik Bang Andri Masa, ada pertanyaan lagi dari Alif di Jakarta. Bismillah, bagaimana cara memasarkan produk t-shirt Islami yang efektif? Bagaimana menerapkan sistem konsinyasi atau titip jual? Bang Andri Masa, silakan dijawab. Masya Allah ya. Bagaimana cara memasarkan produk t-shirt Islami yang efektif? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Jadi ini produk t-shirt ini ada embel-embel kata Islami ya. Nah, berarti kan dari segi sifat ya ada pensifatan yang khusus. Berarti kalau dalam ilmu marketing ya ketika dia menyebut produk t-shirt Islami, dia sudah melakukan, kalau bahasa kita, melakukan positioning yang khusus di bisnis dia. Ya, di mana t-shirtnya Islami. Walaupun positioning ini nanti masih ada segmennya para pendengar Anas Radio Al-Ah Ali di Jakarta, semoga Allah memberikan keberkahan kepada bisnis kita dan aktivitas kita. Jadi Islami ini Islam secara luas, ya secara umum orang-orang awam juga pakai. Nah, kalau orang-orang awam juga bisa pakai, berarti tempat-tempat di mana segmentasi kaum muslimin yang awam-awam bisa pakai, itu bisa kita targetkan. Ya, kita bisa pasarkan ya. Jadi artinya begini, kalau ada yang misalnya event-event, pameran-pameran, kegiatan-kegiatan Islami, coba kali-kali kita beriklan. Kita juga melakukan ikut pameran di sana, kan begitu. Misalnya ada pameran buku Islami misalnya. Ya, jadi kita bisa tadi melakukan revolusi kan. Mana kita tadi? Yang Bang Andri bilang mengkatrol, ya enggak? Meko-brandingkan produk kita itu dengan sebuah event. Jadi kita punya produk, ya enggak? T-shirt Islami. Ya ini subhanallah ya, kebetulan Bang Andri juga punya produk t-shirt seperti ini. Ya, hanya dia segmentasinya entrepreneur. Nah, jadi misalnya Bang Andri ini punya baju kaos lah, ya di masa lalu, ya namanya Positive Clothing. Nah, ini salah satu usaha saya, namanya Positive Clothing. Jadi Positive Clothing ini baju-baju kaos yang ada tulisan kata-kata yang memotivasi. Kata-kata memotivasi, misalnya apa misalnya gitu. Kata-kata yang memotivasi. If you think you can misalnya. Ada tulisan-tulisannya di dadanya. Nah, dulu yang Bang Andri lakukan, saya mengkatrol. Saya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan. Nah, jadi kalau sesuai dengan ini, kalau misalnya ada seminar entrepreneur, saya
beriklan di sana. Kalau ada sebuah pameran kewirausahaan, pameran usaha kecil, saya mengkontrol di situ. Apakah membuat pameran, ya enggak? Atau saya melakukan hal-hal yang sejenisnya. Nah, kita bisa bermitra dengan panitia, kan begitu kan? Jadi produk t-shirt Islam ini kita, masya Allah. Ya misalnya kalau ada pameran buku Islam atau ada apa misalnya, coba kita. Nah ini memang kita harus inisiatif ya, harus terbuka, ya enggak? Harus banyak melihat ATM, amati, tiru, modifikasi. Harus banyak mengamati keadaan pasar. Ya, mengamati keadaan-keadaan pasar. Mungkin misalnya ada subhanallah, ada event-event keagamaan, kan begitu kan? Misalnya ada ceramah-ceramah keagamaan, ya mungkin kita bisa di luar masjid. Ya, kita bisa, kalau bahasa kita bisa memasarkan produk t-shirt Islami kita. Atau kita bekerja sama dengan pihak panitia, ya kegiatan keagamaan tersebut, atau pihak DKM, atau pihak sebuah lembaga keagamaan yang masya Allah kita bisa pasarkan produk t-shirt Islami kita itu secara efektif. Begitu kira-kira. Jadi banyak jalannya. Nah, cara kita memasarkan produk t-shirt Islami. Lalu yang kedua, ya kita berhubungan dengan media. Ya, jadi artinya media-media tertentu, apakah media elektronik, atau media-media cetak, atau media-media luar ruang, atau media internet, ya kita bisa iklankan di website. Ya, website yang sesuai dengan segmen yang kita miliki. Kan begitu kira-kira. Insya Allah. Dan ini bisa kita lakukan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha Al-Ahalif ya di Jakarta ini. Lalu bagaimana menerapkan sistem konsinyasi? Nah, titip jual ini ya sebenarnya kalau kita bisnis di awal, para pengusaha besar itu kurang ya menasehatkan, ya artinya jangan awal-awal bisnis kita itu langsung kita usaha titip jual. Karena bisnis yang namanya produk-produk seperti pakaian ini, perputarannya lama kalau kita lakukan konsinyasi titip jual. Betul tidak kira-kira para pendengar Anas Radio? Ya, subhanallah. Padahal yang namanya bisnis pemula, sirkulasinya itu harus mantap. Harus bagus. Ya. Sebab kalau kita bisnis barang-barang yang ya tidak seperti kuliner seperti ini, ya nggak, mesti kita jual sepatu atau kita jual sendal, jual baju, jual kemeja, ya jual baju koko dan semisalnya. Kita titip di sebuah tempat, ya kita kan, insya Allah, ya kalau laku sehari, beda kayak kita jual makanan ya. Ya kalau lakunya 3 bulan bagaimana? Kalau lakunya nggak laku-laku bagaimana? Lakunya 6 bulan kemudian, masya Allah. Maka guru-guru kami di dunia bisnis itu menjelaskan khusus produk-produk yang artinya seperti ini, ya jadi bukan seperti kuliner yang dijual pagi dapat di sore. Maka cara yang lebih baik daripada konsinyasi adalah tadi. Jadi sistemnya adalah sistem orderan. Jadi sistem special event. Ya seperti yang tadi Bang Andri bilang. Maka memang kita harus menjemput bola. Biar modal kita selalu berputar. Ya nggak berputar ya. Khawatirnya dia yang membuat baju diletakkan di mana-mana ya nggak. Padahal kan ya sehari-hari dia butuh uang kan. Ya kalau dia seorang pebisnis kan ya kalau dia masih punya pekerjaan. Kalau dia tidak punya pekerjaan sama sekali, padahal dia harus menafkahi anak dan istrinya. Nah, dia titip di mana-mana. Ya enggak? Ya kalau lakunya 2 hari kemudian, kalau lakunya 6 bulan kemudian, bagaimana dengan bulan ini? Ya enggak? Untuk makannya kira-kira begitu. Masya Allah. Ini harus dipikirkan. Ya, namun kalau ditanya bagaimana menerapkan sistem konsinyasi, ya Masya Allah, silakan saja ya. Ya, silakan kita bagi hasil kepada ya pemilik bisnis ya atau tempat bisnis yang kita titipkan di situ. Begitu kira-kira, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ini ada pertanyaan via telepon nih Bang Andri Matsa. Kita sedang menunggu para pendengar Anas Radio. Jika ada yang ingin berdialog langsung dengan Bang Andri Matsa kita, silakan saja telepon melalui atau bisa izin dulu di Yahoo Messenger melalui Anas Radio. Nanti bisa konsultasikan ke Bang Andri Matsa langsung. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk Bang Andri Matsa, ini ada pertanyaan lagi dari Abu Zur'ah di Depok Bang Andri. Bang Andri, bisnis percetakan tidak pernah henti. Nah, ini sudah masuk? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Dias nih, Ustaz. Di mana Abu Dias? Di Pondok Rangon. Ya, Abu Dias di Pondok Rangon. Langsung saja ke Bang Andri Matsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefal Abu Dias, sehat? Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Mas Andri. Monggo. Ya, Betul. juga Mas Andri ya. Oh iya, selalu semangat insyaallah di bincang usaha mandiri. Ya. Ya, ini mau pertanyaannya agak singkat sih, Pak Andri. Ini Ya. bagaimana merevolusi diri kita yang selalu agak gagal, kadang fail gitu dalam berbisnis gitu. Itu. Iya. Gimana kira-kira kiat-kiatnya? Masya Allah. Hanya itu aja sih Mas Andri. Ya, Abu Dias, salah luar biasa. Ya, kalau gitu Mas Andri, makasih. Assalamualaikum Singkat tapi padat ya Bang. wabarakatuh. Riksi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Kang Angga ya. Ya, silakan Bang Andri. Ya, para pendengar Anas Radio, memang kadang-kadang ya bisa bisnisnya yang menurun. Bisnisnya bisa juga orang yang berbeda. Masya Allah, barakallahu fikum, semoga Allah ya menambahkan kita semangat ya. Zadanallah wirson ya, menambahkan kita semangat ya, sehingga kehidupan kita ini walaupun kadang naik ya, tapi cepat kembali ya kepada semangat yang membara, cepat kembali beristiqomah kembali di atas agama kita yang indah ini. Baik, nah ini yang pertama, memang ada berbagai tips dari Bang Andri ya. Yang pertama itu memang kita harus segera mengatur mindset kita. Ya. Jadi menjaga semangat itu dengan menjaga mindset. Ya, karena kadang-kadang mindset ini bisa teracuni ya. Ya, mindset yang kita punya, ini ingat di materi-materi awal itu Al-Abu Dias dan para pendengar Anas Radio, mindset kita ini kan bisa teracuni. Bisa teracuni dengan keluarga bisa. Ya enggak? Kadang-kadang kan begitu, ada yang cerita, "Bang, ya enggak, saya ini semangat berbisnis tapi istri tidak mendukung. Saya semangat berbisnis tapi orang tua dan mertua tidak mendukung." Ada yang seperti itu para pendengar Anas Radio. Atau sebaliknya, ya enggak? Nah, mungkin anak yang berbisnis, bapak tidak mendukung. Ada bapak berbisnis, anak tidak mendukung. Nah, ini kan Masya Allah. Memang mindset begini, ya mungkin hal-hal negatif ya yang ada di lingkungan itu bisa meracuni mindset kita. Apalagi, ya, nah ini salah pergaulan. Ya, omongan-omongan negatif ya dari orang sekitar. "Wah, Al-Abu Dias, antum ini nggak mungkin." Ya itu buktinya. Ya nggak? Udahlah, pindah aja usahanya. Udah cari pekerjaan aja, antum ini nggak cocok jadi pebisnis. Nah, ini kan beracun ini. Menyesatkan ini ya. Ya nggak? Merusak ya nggak? Memberikan kritik tapi tidak memberi solusi kadang-kadang. Masya Allah. Ini kebanyakan yang terjadi, banyak yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita ini. Masya Allah. Ya nggak? Dan mungkin juga kalau bahasa kita, ya teman-teman sehari-hari kita. Ya mungkin orang-orang terdekat di rumah kita. Nah makanya mindset ini juga harus direvolusi. Ya, Al-Abu Dias dan Kang Angga, siapapun yang mendengar Bang Andri pagi hari ini. Jadi kita harus merevolusi mindset kita. Merevolusi ini yang pertama, ya, mungkin kita harus punya keteraturan dalam membaca hal-hal yang sifatnya buku-buku motivasi, biografi-biografi para pebisnis. Ini penting ya. Karena Bang Andri sendiri, ya ini saya lakukan. Ya, saya lakukan. Ya, saya masih membaca buku-buku bisnis. Ya, jadi memang nggak tiap hari. Ya, subhanallah. Karena itu kita butuh ya. Karena saya kembali lagi membaca cerita-cerita orang sukses. Jadi kalau kita di agama mungkin kita baca buku-buku tentang para sahabat Nabi kita, kisah-kisah biografi para ulama. Jadi ketika kita lemah menuntut ilmu agama, kita baca biografi mereka, semangat kembali. Ya enggak? Malu kita dengan kisahnya Imam Bukhari, malu kita dengan kisahnya Imam Ahmad. Kan begitu. Nah ini dia, ini yang harus baca lagi ya kisah-kisah para pebisnis di mana nah itu kalau dalam bahasa Bang Andri, kalau kita merevolusi semangat itu, ya, untuk yang sifatnya kesuksesan, ya, nah, Masya Allah, kita lihatnya jangan ke bawah, lihatnya ke atas. Jadi kalau kita mendapatkan berbagai kesuksesan, para pendengar Anas Radio, Masya Allah, kita lihatnya ke atas. Ya, masih banyak yang lebih sukses daripada kita. Ya enggak? Tapi kalau kita dapatkan kegagalan, lihatnya itu ke bawah, para pendengar Anas Radio. Ya enggak? Kalau kita gagal, coba lihat, masih banyak yang lebih gagal daripada kita. Ya enggak? Masya Allah. Kita mengaku kita ini miskin. Masih banyak yang lebih miskin daripada kita, para pendengar Anas Radio. Kan begitu kira-kira. Maka semangatlah dalam hidup. Ya. Maka semangatlah dalam hidup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi semangat kepada kita semua. Kira-kira begitu. Lalu yang kedua, ya enggak? Tips dari Bang Andri selain membaca buku-buku motivasi ini, kadang-kadang membaca buku-buku seperti ini juga tidak cukup. Tapi kita butuh motivasi dari orang yang hidup. Nah, seperti misalnya kita punya sahabat yang memotivasi. Ya, jadi kita harus pilih juga. Makanya kalau kita pengen jadi entrepreneur, bergaulnya juga dengan entrepreneur. Ya.
Jangan bergaul dengan orang yang punya mindset anti entrepreneur, ya berbahaya. Ya sama kan bahasa kita. Kalau kita ingin semangat menuntut ilmu, ya kita bergaul dengan orang yang semangat menuntut ilmu. Jadi semangatnya itu tertular para pendengar Anas Radio. Ya subhanallah. Ya enggak? Sama kalau kita ya ingin menjadi seorang ahlu sunnah sejati, jangan bergaul dengan orang yang kebalikannya. Kan Masya Allah begitu. Sama dengan bisnis di sini. Jadi bisnis juga kita harus sama. Ya, Masya Allah. Ini yang akan dilakukan. Ya, jadi mudah-mudahan ya teman bergaul kita juga kita rubah. Kadang-kadang teman bergaul ini lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar buku-buku motivasi. Ya enggak? Dan kita juga, tips yang ketiga, kita harus punya sebuah komunitas. Ya enggak? Punya guru yang membimbing kita. Ya enggak? Guru bisnis yang membimbing kita sehari-hari. Sehingga Masya Allah ketika kita menurun, nah kita bisa punya tempat bertanya. Ya, dan guru bisnis ini kan, subhanallah. Ya banyak ya di luar sana, kita bisa cari kaum muslimin yang di luar sana yang sudah sukses dalam bisnis. Kita bisa jadikan mentor dalam kehidupan kita, Masya Allah. Ya enggak? Atau, ya lebih afdal lagi kalau Masya Allah. Ya kita cari ya teman-teman kita dari kalangan ahlu sunnah yang memang sudah berbisnis dengan bagus. Ya Masya Allah. Ya tapi secara umum ya semua orang-orang yang sukses secara bisnis kita bisa jadikan guru kita. Ya enggak? Guru dalam hal-hal yang sifatnya baik. Terutama ini guru-guru kegagalan. Ya. Karena banyak guru ini bisa menyuruh kepada sukses. Tapi tidak banyak guru yang bisa mengajarkan kita bagaimana menyikapi kegagalan. Ya, tidak banyak itu ya. Ya. Makanya subhanallah hari ini banyak mungkin kita punya teman ketika senang dia datang, ketika susah dia menghilang. Nah ini berbahaya punya teman yang seperti ini. Jadi subhanallah, nah carilah sahabat yang bisa memahami kita. Yang satu manhaj bisnisnya dengan kita. Suka dan duka selalu bersama dengan kita. Begitu Kang Angga, Masya Allah, kembali kepada Kang Angga, moderator kita yang luar biasa semangat. Jazakallah khairan Bang Andri atas jawabannya yang luar biasa pula. Semoga Al-Akh Abu Dias cukup puas dengan jawaban Bang Andri dan beliau kembali merevolusi dengan hal-hal yang baik. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah pertemuan kita sudah sedikit lagi mendekati 1 jam dan kita meminta Bang Andri Matsa untuk setidaknya memberikan tips-tips terakhir untuk merevolusi bisnis yang sedang kita jalani ini. Silakan Bang Andri. Baik ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada, sekali lagi Bang Andri ulangi materi yang saya sebutkan di awal. Jadi kalau jurus teknis secara teknis untuk merevolusi bisnis kita, memang bisa kita lakukan dalam berbagai cara. Yang pertama kita mengkatrol, ya kita mencantol. Jadi segala yang sifatnya mencantol itu banyak. Ya subhanallah kan, luar biasa. Kita lihat juga dalam ilmu agama kan, siapa yang mencantol dengan yang luar biasa, nah, luar biasa. Makanya murid hebat mencantol dengan guru yang hebat. Makanya kita lihat hari ini kan Imam Bukhari mencantol sama Imam Ahmad jadi hebat. Jadi memilih guru pun tidak boleh sembarangan para pendengar Anas Radio. Makanya Imam Ahmad menjadi hebat. Siapa dulu gurunya? Gurunya Imam Syafi'i. Ya. Begitu juga Imam Syafi'i. Kan cantolan Imam Syafi'i kadang-kadang di dunia ini yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Begitu juga Imam Malik cantolannya sekali berimam Az-Zuhri rahimahullah. Bukan orang sembarangan. Maka bercantollah dengan yang terbaik di dunia ini. Ya enggak? Bercantollah dengan yang terbaik di dunia ini. Jadi ketika kita punya bisnis, cantolkanlah. Jadi kalau misalnya kita bisnisnya soto, coba kita cari bisnis soto yang keren, yang sangat terkenal di bisnis kita. Ya enggak? Nah, mungkin kita bisa belajar dari owner si soto tersebut. Atau kita bisa, Masya Allah, mendampingi dia. Kita magang di tempat dia dulu. Kita belajar dulu. Itu yang Bang Andri lakukan di masa-masa yang lalu. Baik di dunia, dan akhir hari ini lebih-lebih lagi ya Masya Allah. Masya Allah di akhirat. Ya, kira-kira begitu. Mencantol ini kata kunci. Mencantol ini kata kunci. Dengan siapa kita belajar? Dengan siapa? Jadi kita baca buku terbaik. Kita belajar dengan orang terbaik. Dan kita bergaul dengan orang terbaik. Inilah hikmah dari apa yang Bang Andri hari ini katakan, yaitu merevolusi bisnis, mencantol dan mengkatrol dengan sesuatu yang terbaik di dunia ini. Itulah kesimpulannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, Kang Angga. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri Matsa dengan penutupnya yang luar biasa memotivasi kita untuk setidaknya merevolusi diri kita, merevolusi bisnis yang sedang kita jalani dan merevolusi cara kita berbisnis. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insya Allah
Cukup sekian pertemuan bincang usaha mandiri di kesempatan hari Rabu pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan acara-acara kita ke depannya dan para pendengar Anas Radio bisa mengikuti bincang usaha mandiri secara rutin insyaallah setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama motivator dan super trainer kita yang baru saja menutup perjumpaan ini, Bang Andri Matsa Hafizahullah taala. Radio di berada. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi Anda, bagi bisnis Anda, bagi karyawan Anda, bagi semua yang mendengarkan bisnis usaha mandiri di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini yang disiarkan oleh Anas Radio Streaming, dan Allah memudahkan acara ini berlangsung secara terus menerus. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara ini. Kami tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika